Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey D. Baiklah, dan sebenarnya mohon maaf pada teman-teman semuanya bahwa gue telat mengupload video kali ini karena ada sedikit kendala yang harus gue selesaikan ya. Dan hari ini gue baru sempat membuat pembahasan untuk pertama kalinya membahas tentang Ultimate 3 episode pertama. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa episode pertama Ultimate 3 itu berjudul Koneksi Cahaya ya. Nah, di sini ceritanya dimulai yang dimana itu si Kingo itu sedang apa ya? Ya, sedang merawat tanaman yang ia jaga ya. Mungkin dari kecil sampai masa kini. Dan tiba-tiba dia itu bertemu dengan Yuzare ya, yang menyerupai si Yuna kalau tidak salah ya. Dan ini berbeda dari ceritanya Otomatia ya, dimana itu si Yuzare itu adalah sosoknya si Kapten Iruma. Sedangkan kalau untuk di cerita Otomatia itu sendiri bahwa Yuzare itu adalah sosoknya seperti keturunan si Yuna gitu lah. Dan menunjukkan bahwa dia itu ditunjukkan sosok raksasa kegelapan ya, yang katanya sih menyerupai Trigger Dark. Ya karena sebelumnya ada rumor tentang Trigger Dark itu ya, dimana sebelumnya kan dia menjadi raksasa kegelapan sebelum dia beralih ke cahaya sebagai jalan untuk insyaf lah. Oke, namun semua yang dilihat itu hanya mimpi ya, dimana dia sudah berkali-kali mengalami mimpi yang sama gitu, mimpi buruk. Ya, dan benar saja karena pada awal episode dimulai di sini ada patung yang berupa kamera yang kita kenal ya, dan karena terbenturnya oleh batu dia pun terlepas dari kutukan tersebut atau penyegelannya menjadi patung gitu. Tapi kayaknya baru satu aja raksasa kegelapan yang terlepas dari penyegelan tersebut, dan ini lokasinya pun masih belum diketahui di mana ya. Yang pasti dia sudah terbebas dari penyegelan tersebut. Dan di sini di cerita Ultimate Game ini beralih ke planet Mars, yang dimana itu ada kehidupan baru manusia yang tinggal di Mars dalam waktu yang sudah lama kayaknya. Dan sebenarnya si Kingo ini juga kayaknya sudah lama tinggal di situ sih. Yang pasti dia ini sudah beradaptasi di planet Mars tersebut. Dan sebenarnya si Kingo tidak hanya sendirian saja, di mana dia juga hidup bersama ibunya di situ, dan juga orang-orang yang tinggal di planet Mars, terutama untuk Pak Mitsukuni Shizuma. Nah, sepertinya beliau ini datang dari planet bumi maksudnya, itu untuk meneliti peradaban kuno yang ada di planet Mars tersebut. Dan di sini pas si Kingo ini sedang meneliti tumbuhan di laboratorium sebut saja gitu, dimana ini dia sedang melihat ibunya itu bersama Pak Mizukuni untuk pergi ke suatu tempat yang kukatakan mengenai peradaban kuno. Nah, di sini mereka juga memiliki sesuatu benda yang mereka teliti, yaitu mengenai senjata yang berupa serang yang kita ketahui. Nah, senjata ini merupakan senjata utamanya si pemimpin ya. Karena sebelumnya pas Vega ini masuk beralih ke kekuatan cahaya, dia itu sepertinya juga merupakan senjata yang berupa pedang juga ya. Tapi kayaknya bukan cuma pedang sih. Ya dimana ada dua mode lagi yang bisa diubah menjadi cakar sama panah gitu. Nah, di situ pas si Kingo ini melihat ibu sama Pak Mizukuni ini ke tempat peradaban kuno ini, tiba-tiba ada maksudnya sekap api itu tiba-tiba bercahaya gitu, ada reaksinya. Begitu juga dengan si Kingo ini, juga tangannya ikut bereaksi yang berubah menjadi cahaya gitu, bersinar begitu aja pas dia itu berada di dalamnya. Dan benar saja di sini ada Golba ya, yang dimana ini merupakan gabungan Goza sama Melba. Mungkin ini yang dipanggil sama si Camilla karena di situ dia juga pas sudah terlepas peninggalannya itu dia sudah berada di planet Mars untuk menghabisi si Trigger. Mungkin karena masa lalunya selama 30 juta tahun yang lalu gitu. Tapi untungnya aja semua orang selamat di situ berkat Pak
Mizukuni yang menyerangnya pakai gas valence itu dengan Goma Hyperkey ya. Dan untungnya sih Goba langsung kabur gitu aja. Dan di sini ada juga pertemuan kembali si Kengo sama si Yuzare. Di sini juga mengatakan kalau si Yuzare ini kepada si Kengo bahwa Anata wa Shikari de aru, tapi seterusnya itu nggak disampaikan olehnya. Tidak di ceritanya Ultraman 3 sebelumnya yang dimana Yuzare ini mengatakan ke Daigo, kamu ini ada cahaya dan juga manusia. Sedangkan kalau yang satu ini si Yuzare hanya mengatakan kalau si Kengo ini ada cahaya dan juga gitu aja, nggak ada sambungannya gitu. Tapi disitu dia bertemu dengan Pak Mizukuni mungkin untuk pertama kalinya sebut saja gitu ya. Dia ini menanyakan tentang impiannya ya. Sudah jelas kalau si Kengo ini ingin membuat orang-orang tersenyum untuk masa depan gitu. Dan beliau pun melihat tekad si Kengo pun memberikannya gas valence kepadanya. Dan dia juga menceritakan kepadanya ini mengenai masa lalunya yang Pak Mizukuni ketahui gitu. Karena dia juga menceritakan tentang Ultraman 3 seolah-olah ini dia itu benar-benar orang misterius gitu yang bisa seperti Ultraman Zero lah, yang bisa menjelajahi waktu atau gue kurang pasti sih apa beliau ini memiliki indera keenam atau lain gitu. Yang pasti dia ini juga tahu mengenai raksasa lainnya selain Ultraman Trigger ya, di serial Ultraman Trigger itu sendiri. Nah, di sini pun dia pun memberikan pada Kengo mengenai peralatan guards gitu, terutama guards valence, terutama juga alat Hyperkey yang masih prototype gitu atau sebut saja blank. Nah, blank maksudnya. Yang pasti beliau ini juga tahu nih, mungkin dari dimensi lain kah, bisa jadi gitu. Di sini juga menjelaskan tentang Pak Mizukuni mengenai faktor kenapa dia bisa mengetahui mengenai raksasa lainnya selain raksasa yang temui di Ultraman 3. Dan di sini ada beberapa rumah yang disampaikan mengenai fakta yang ada di episode pertama gitu. Fakta utamanya adalah mengenai perkara terbesar yang dibongkar pada episode pertama, yaitu berkemungkinan bahwa Pak Mizukuni berasal dari dunia atau universe lain. Sebut saja Neo Frontier Space ya. Karena Pak Mizukuni sendiri ini mengenal tentang raksasa kegelapan ya, terutama untuk monster kegelapan juga atau monster kuno yang dimaksud yaitu si Goza dan Melba. Dan juga ditunjukkan seorang ultra dari vision beliau yaitu Ultraman 3. Vision tersebut merupakan vision yang sama yang ada bayangannya ataupun memori beliau sewaktu di universe tersebut gitu. Ya, kayaknya beliau ini masih menjadi misteri sih untuk saat ini, kenapa dia bisa tahu mengenai raksasa ini benar-benar serupa antara Trigger maupun Trigger gitu. Nah, kemudian di sini muncul kembali si Goba ya, dan mana ini kali ini benar-benar ini menghancurkan piramid yang ada di dalam peradaban kuno tersebut. Nah, soalnya untuk di ceritanya Trigger sendiri itu biasanya kalau ketemu dengan raksasa cahaya atau raksasa kuno itu pasti kita temunya itu di dalam cahaya piramid. Nah, sedangkan kalau di cerita yang satu ini menceritakan tentang piramidnya itu secara terbalik gitu. Entah kenapa piramidnya itu bisa terbalik gitu, atau hanya saja itu piramidnya itu miring sedikit gitu. Ya, ini masih jadi tanda tanya sih kenapa piramid yang di serial Ultraman itu terbalik. Tapi mereka poin utama si Kengo pun memenuhi tekad yang ia inginkan untuk melindungi senyuman masa depan orang-orang ya. Dia pun menerima peralatan dari Pak Mizukuni untuk menuju ke tempat peradaban kuno yang sebelumnya ia kunjungi barusan ya. Dan sambil menitip
menemukan tumbuhan yang ia sayangi yang bernama Ryoye kalau tidak salah ya, kepada ibunya. Ya pasti, yap, untuk melindungi senyuman orangnya, ia pun segera menuju ke suatu tempat untuk bertemu dengan raksasa kuno yang dimaksud. Nah, pas sampai di tempat yang ada senjata segala apinya itu, dia pun dikirimkan ke dalam inti dari piramid tersebut gitu. Dan di sini dia pertama kalinya bertemu dengan Trigger yang menjadi patung yang sudah tertidur selama 30 juta tahun yang lalu. Dan masih belum ada reaksi, itu si Camilla sudah berada di dalam situ sama Kingo dengan wujud manusianya. Dan lihat tekadnya untuk melindungi Trigger pun, itu cahaya partikel di dalam Trigger pun bereaksi. Lalu semua kekuatan Trigger tersebut itu tersimpan di dalam hyperkey-nya menjadi Trigger hyperkey dengan wujud multi-type-nya. Nah, di sini dia juga ditunjukkan mengenai masa lalunya pengguna sebelumnya, yang pengguna sebelumnya Trigger itu di saat dia mau berlari ke cahaya. Nah, dan di situ si Kingo pun mengikuti trik yang digunakan pengguna pendahulunya gitu, dan berubah jadi Ultraman Trigger dan bangun dari tidurnya selama 30 juta tahun yang lalu. Dan di sini jujur pada scan yang satu ini scan-nya sangat epic banget. Ini flashback dengan Ultraman Z yang episode 7 ya. Wah, emang efeknya itu benar-benar spesial banget, benar-benar terasa tokusatsunya gitu. Dan pas itu melawan si Golba, si Camilla juga ikut-ikutan melawan juga. Itu membuat si Trigger sempat kewalahan menghadapinya, apalagi di saat menghadapi si Camilla itu pas hujan ya. Yang menjadi pertanyaan itu, emang di planet Mars juga ada hujannya ya? Padahal gak ada air sama sekali loh. Itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Mungkin karena fenomena alam kali ya, karena sudah ada berhadapan manusia yang juga terbiasa dalam mengadaptasi mereka sendiri di planet tersebut. Nah, kembali ke petualangan ya, si Trigger ini sempat kewalahan, dan disitu dia juga ditunjukkan mengenai senjata yang dulu digunakan oleh si Trigger, dan dia pun mengsummon senjata tersebut itu untuk mengalahkan mereka berdua. Dan jujur ini epic banget, terutama untuk finisher utamanya adalah Ray. Wah, tapi baru si Golba yang dikalahkan oleh si Trigger, sedangkan si Camilla sendiri ini hanya kabur gitu aja gitu. Yap, seolah-olah masih belum waktunya untuk mengalahkan si Trigger, karena mungkin dia juga membutuhkan 2 pengawal lagi untuk mengalahkan si Trigger. Karena yang kita tahu kan masih ada 2 sosok kegelapan yang masih disegel kan. Bisa jadi si Camilla untuk selanjutnya ini bakalan melepaskan segelnya untuk si Dagon sama si Q-Drum gitu untuk next episode. Sama atau faktor lainnya itu mereka juga terlepas penyenggelannya itu dengan sendirinya seperti yang dialami si Camilla. Dan setelah melihat situasi tersebut, di situ pun si Pak Mizukuni dan juga ibunya itu mengetahui bahwa si Kengola adalah penerus dari pengguna Ultraman Trigger sebelumnya. Wow. Dan setelah kejadian itu juga si Pak Mizukuni mengajak si Kengo ini untuk bergabung di God Celeste yang diciptakan organisasinya di bumi gitu. Dan di sini awal ceritanya Ultraman Trigger bersama si Kengo pun dimulai. Dan ceritanya pun juga dilihat di sini berakhir dengan si Yuna dan juga si siapa ya? Gue lupa lagi yang si saingannya si siapa tuh? Si Kengo, yaitu si Akito ya. Nah, di sini kayaknya si Akito juga mengetahui bahwa dia Pak Mizukuni sudah menemukan pengguna penerusnya si Ultraman Trigger. Karena di Chokugen Special Ultraman Trigger juga bahwa dia ini seperti rivalnya si Kengo juga gitu, masa iri hati dengan Kengo yang
menjadi Ultraman Trigger. Ini si Akito ibaratkan sama si Masaki Keigo sih. Tapi ini kan beda cerita, tapi juga kita lihat untuk next video lah. Next episode maksudnya. Dan sepertinya demikian pembahasan untuk Ultraman Trigger episode pertama lah. Dan mohon maaf jika ada kalimat putus-putus yang kuucapkan pada teman-teman semuanya. Dan pada pembahasan ini berdasarkan fakta yang kudapatkan di dalam diri sendiri ya, yang bisa kudapatkan untuk teman-teman semuanya ya, karena seperti ceritanya Ultraman Trigger episode pertama bahwa setiap manusia itu pasti akan mendapatkan jawaban itu dengan sendirinya di dalam diri kita gitu. Begitu juga dengan kita yang mendapatkan fakta yang menurut itu yang seperti fakta yang kita ketahui gitu, yang persis gitu. Dan tadinya si Trigger ini bakal berhadapan dengan si Dagon ya, dan juga dia mendapatkan Hyper Key untuk Ultraman Trigger dengan wujud power type ya. Kayaknya si Akito ini juga mengetahui bahwa si Kingo ini bakal menjadi Ultraman Trigger. Oke. Dan demikian untuk pembahasan kali ini ya. Dan jujur, untuk episode kali ini gue kasih 9 dari 10 bintang. Kalau teman-teman sekitar berapa bintang dari 10 untuk menilai episode pertama ini, silahkan kalian komen di bawah ini. Dan untuk teman-teman semuanya juga disarankan untuk tidak mengupload Ultraman Trigger yang sub Indo di YouTube ya, karena di channel Subaya sendiri itu berusaha atau bersusah payah ini untuk mendapatkan dana untuk masa depan Ultraman yang akan datang nantinya gitu. Jadi kuharap teman-teman semuanya tidak mengikuti cara seperti itulah, hanya sekitar untuk cari viewers atau untuk terpopuler channel tersebut. Yang pasti kita harus hargai dengan apa yang dibuat oleh Subaya Production itu sendiri. Jadi mohon tidak selalu mengupload episode Ultraman Trigger yang terbaru di channel kalian masing-masing hanya untuk kepentingan pribadi ya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terhibur, dan pendapat yang aku sampaikan pada teman-teman semuanya itu alias info itu berdasarkan fakta yang kudapatkan ya. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video yang terbaik, jangan lupa subscribe di channel YouTube.com/JMK. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan apa yang mau ucapin pada teman-teman semua itu putus-putus beserta ini yang aku sampaikan pada teman-teman itu salah adalah hoax, mohon maafkan selesai karena gua bukan waktu yang sebenar, dan yang sebenarnya itu hanya satu cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.